Wah, nggak sampai juta-juta sih. Cuman kalau Instagram tuh dari 9 ribuan jadi 16 ribu. Kalau yang paling drastis itu YouTube justru. Oh gitu. Gitu. Kan karena memang ini terkait YouTube ya. Jadi YouTube itu naik 900%. Kiss 95.1. Di All New Kiss 95.1 FM, Kiss in the Morning. Bye. Yes. Gue tuh boleh berbangga ya. Sampai boleh dong. Boleh ya. Ada terusannya lagi Pak. Bahwa sampai dengan detik ini gue tuh belum pernah menyampaikan komplain gue, ketidaksukaan gue, atau misalnya gue misalnya ada pelayanan yang tidak memuaskan dari perusahaan gitu. Misalnya gue berlangganan apa gitu, gue nggak pernah menyampaikan komplain itu melalui sosial media. Gue posting dan gue tag gitu kan. Kan sekarang banyak tuh orang-orang yang suka melakukan itu kan gitu. Iya, lo nggak pernah. Nah, kenapa gue bilang gue nggak berbangga? Karena penyelesaiannya itu sejauh ini bisa gue selesaikan kayak by phone, gue telepon ke customer service-nya gitu. Cuma gue tuh melihat ada banyak teman-teman gue yang menjadikan sosial media mereka tuh sebagai sarana untuk menyampaikan kekecewaannya terhadap layanan tertentu. Misalnya mengenai listrik, misalnya mengenai asuransi, layanan TV berlangganan, kartu kredit, kayak gitu. Nah, gue tuh belum pernah, Bay. Lu belum pernah? Tapi gue nggak akan bilang bahwa gue tidak akan pernah melakukan itu sama sekali gitu. Karena kan katanya lebih mudah didengar tuh kalau menyampaikan komplain melalui sosial media. Nah, pertanyaan gue jadinya apa yang bikin lo bangga dengan hal tidak pernah komplain di sosial media? Karena gue pernah. Mungkin gue berarti salah dong. No. Ya kan? You have to make it clear dong. Iya. Bener juga sih lo ya. Iya. Gini, karena menurut gue dari sudut pandang gue itu tuh sebetulnya ya kenapa sih mesti di sosial media gitu. Ntar jadi panjang loh. Sosial media itu ribetnya kan suka kadang-kadang ada pihak yang ikut campur icam nih. Artinya dari perspektif lo, orang yang komplain di sosial media itu sebaiknya tidak melakukan itu. Kalau bisa nggak apa. Bener ya? Iya. Kayak gitu ya? Iya, gue gitu. kadang-kadang juga melihat itu sih. Soalnya gini, kayak misalnya nih ada temen gue gitu yang komplain tentang layanan purna jual dari kompor yang dia beli gitu kan. Nah, bayangin aja misalnya dia tag nih perusahaannya. Ini pasti orang-orang yang kepo, yang pernah itu jadi urek atau mungkin juga jadi sama loh, gue juga pernah mengalami hal serupa loh. Terus lo jadi ikutan harus berkomentar, kadang-kadang tuh menurut gue jadi kayak bola panas gitu loh. Jadi masalah baru. Benar. Bola liar yang nggak tahu kemana ujungnya. Iya. Tapi gue pernah sih komplain lewat sosial media dan efeknya ya seperti yang gue harapkan. Tapi emang ternyata ada caranya. Karena gue pernah juga komplain yang gak dapet tanggapan. Caranya beda. Nanti abis ini gue ceritain ya. Yes. Tapi kalau kamu Kiss listeners pernah punya pengalaman mungkin ketika netizen komplain, judulnya kan, lu pernah komplain gak di sosial media? Atau kamu yang lagi nonton podcast ini, kamu bisa komen di bawah. Pernah gak sih komplain di sosial media? The All New Kiss 95.1 FM, Kiss in the Morning, Bayu Oktara, Ivi Batuta. Pagi hari ini kita lagi ngebahas mengenai ketika netizen komplain. Kamu pernah gak sih komplain kepada satu perusahaan karena layanannya atau apapun itu melalui sosial media? Kalau Ivi, dia gak pernah. Dan dia melihat sesuatu kalau lo komplain harusnya tidak di sosial media. Menurut gue itu, gue takut ini menjadi bola salju ya yang menggelinding dan membesar. Dan malah jadi lebih ribet buat gue nanti untuk menyelesaikannya, ya kan? Karena ada orang-orang ketiga yang bisa ikut campur kan, berkomentar yang bikin tambah panas gitu loh. Nah, kalau gue pernah terus terang melakukan itu, komplain di sosial media. Kayak misalnya gue ke TMC, ada tempat yang selalu macet, nggak tahu kenapa. Itu gue posting, gue komplain, dan itu mendapatkan tanggapan. Gak lama dari situ, gak ketemu lagi tuh macetnya. Gue sebut dan gue kirim foto. Jadi ini bukan hoax. Gue bilang ini kenapa. Dan pertanyaan dan pemilihan kata itu menentukan sih. Bener sih, sebenarnya itu sih. Udah gitu gue juga pernah untuk layanan listrik. Kenapa kok ini belakangan ini mati terus? Terus gue udah komplain lewat telepon ke nomor ini. Katanya akan ada tanggapan jam segini, tapi sampai jam segini belum. Tolong disikapi.
nomor laporan gue segini. Gue kasih tahu jadi nomor laporannya, artinya gue udah lapor di tempat yang lu arahin, tapi belum dapat tanggapan nih. Dan setelah lo posting itu lebih cepat lagi tuh prosesnya. Lebih cepat dan ditanggepin. Nah, lo tau gak kenapa lebih cepat? Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan itu emang bener tuh sepakat kayak apa yang gue pikirkan. Kadang-kadang kalau misalnya kayak komplain dari netizen, ya bagusnya dalam tanda kutip tuh adalah ya bisa dibaca oleh banyak orang kan, sehingga orang tuh bisa tertrigger untuk mengomentari atau juga komplain hal yang sama dan jadi terlihat betapa salahnya ini gitu kan. Dan sehingga makanya mereka jadi buru-buru menyelesaikan itu. Jadi emang kadang-kadang sih bisa dibilang ketika komplain di sosial media jadi lebih cepat gitu loh prosesnya. Nah, banyak orang yang udah nyadarin itu. Akhirnya sekarang menggunakan sosial media untuk komplain. Terus komplainnya juga kadang-kadang ya nggak berdasarkan fakta, terus juga ditambahin kata-kata yang mungkin nyelekit, yang nggak baik gitu. Udah gitu yang pakai marah-marah, udah gitu yang julid-julid. Asli. Gue tuh kalau ngelihat sebenarnya sih ya miris juga ya jadi perusahaan yang harus nerima komplain seperti itu. Tapi mau nggak mau karena perusahaan-perusahaan itu ngasih tetap tanggapan, tetap ngelayanin gitu loh. Cuman nggak enaknya tuh adalah nanti kalau misalnya ternyata masalahnya udah selesai, hubungan kita dengan perusahaan itu gitu jadi nggak enak. Kalau gue mikirnya gitu. Gue juga pernah ketemu tuh ada temen gue yang akhirnya di blacklist sama perusahaan itu karena pernah komplain. Nah itu hubungannya kan juga jadi gimana gitu ya, nggak enak nih. Iya kayak gue ngebayangin yang salah satu kemarin tuh kejadian adalah komplain yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Ini justru perusahaan yang komplain kepada netizen. Biasanya kan netizen yang komplain ya kepada perusahaan. Tapi akhirnya jadi dikomplain balik sama netizennya. Jadi perusahaan ini adalah Eiger ya. Perusahaan outdoor activity. Iya, produsen outdoor activity yang komplain kepada netizen yang mereview produknya, yang dianggap produknya itu tuh reviewnya tuh tidak mumpuni dari sisi teknis. Itu dia. Gitu. Nah, kita pengen tahu sebenarnya maksud dan tujuan Dunia Dian ini membuat review dan urusannya gimana sekarang sama si Eiger, si produsen ini. Apakah ini sebenarnya jangan-jangan settingan? Aduh, serem banget kalau sampai settingan. Jangan-jangan ini adalah gimmick. Suka begitu emang ya. Iya, kan? Ada gimmick-gimmick antagonis gitu ya. Orang suka kayak gitu. Makanya abis ini kita akan ngobrol dengan Mas Dian. Kiss 95.1 FM, Kiss in the Morning. Bicara soal kehidupan di dunia internet, itu menjadi kehidupan yang sangat cepat, bahkan ketika ingin menyatakan pendapat. Iya kan? Nah, tetapi juga kita akan mendapatkan reaksi yang cepat juga tuh ketika kita menyatakan pendapat. Ya nggak sih? Nah, itu dia, kemarin sempat rame di Twitter @duniadian yang buat review tentang sebuah produk dari brand outdoor activity. Nah, tapi si brand ini mengirimkan surat keberatan. Iya. Tapi yang jadi poin-poin keberatannya adalah bukan isi reviewnya, melainkan kayak pencahayaannya, warnanya dan lain-lain. Dan ini sempat viral dan ramai. Iya. Ya akhirnya banyak juga produk yang bikin kayak disclaimer gitu, lo boleh review produk gua apa aja ya. Ada yang efektif, ada yang jadi blunder juga sih. Dan komentar-komentar netizen tuh emang lucu-lucu banget sih. Asli. Makanya kita langsung aja ngobrol sama Dian. Selamat pagi Dian. Selamat pagi Mas Dian. Selamat pagi. Mas Dian, ya ampun, oh my god. Dunia Dian tiba-tiba dari kejadian kemarin berapa juta followers bertambah Mas? Wah, nggak sampai juta-juta sih. Cuman kalau Instagram tuh dari 9 ribuan jadi 16 ribu. Kalau yang paling drastis itu YouTube justru. Oh gitu. Kan karena memang ini terkait YouTube ya. Jadi YouTube itu naik 900%. 900%, oh my god, banyak sekali. Dan itu sampai menambahnya lebih dari 10.000 ya dalam waktu sehari. Oh my god. Ya, jadi pengaruhnya apa nih? Ada cuan-cuan kah dengan pertambahan viewer yang nonton atau apa gitu? Kalau dari kehidupan sehari-hari sih biasa aja. Cuman dari dunia mayanya atau sosmednya itu memang trafficnya langsung meningkat gitu. Kalau sekarang sih saya memang kemudian memang bener banyak yang kemudian kalau dari segi komersil tuh banyak yang nawarin untuk di-review segala macam, tapi saya hold dulu karena belum ada waktu dulu. Kecuali 2 itu yang nggak usah sebut dari ada yang ngasih kamera itu kan, yang ngasih solusi, jadi kita kirim kamera, itu salah satu clothingan. Lalu juga ada yang
brand yang pertama kali bikin surat viral-viralan itu, brand sebelah lawannya Eiger itu saya terima karena buat membuktikan bahwa saya nggak di-endorse sama Eiger, ini bukan settingan gitu. Nanti kita jelasin dulu juga di belakang. Nah, kemudian secara kehidupan personal yang menarik, Mbak, orang-orang yang dulu kita berteman tapi terus unfollow, terus nggak pernah hubungin lagi, atau yang kita sempat, kan namanya YouTuber kan nyari barang buat kita endorse, misal kita mau pinjem aja, itu kita nggak bisa, dicuekin segala macam. Sekarang kenal dekat semua. Minta di review ya. Oke, Mas Dian, itu kan pengaruh baiknya, pengaruh oke-nya ya. Tapi dari kejadian yang kemarin, ada nggak pengaruh nggak enaknya? Oh, ada dong. Apa aja tuh? Netizen itu kan beragam ya. Betul. Memang bisa dibilang 90% mendukung kita. Tapi kan ada juga yang kalau bahasa anak sekarang iri bilang bos gitu kan. Jadi menuduh saya ini caper lah. Kenapa nggak baik-baik lah, gini ya, yang jelek-jelekin banyak lah. Padahal kita niatnya itu nggak begitu gitu. Niatnya kan mengedukasi kan. Karena saya menemukan ini surat yang janggal ini. Review pun kalau disurati seperti itu akan blunder dan janggal. Ini apalagi reviewnya positif. Oh, review positif kok diprotes gitu. Iya, itu sih aneh gitu, banget. Aneh banget. Jadi terus. Itu yang membuat saya yang juga belajar dunia PR segala macam. Sosmed itu nggak pernah menemukan ini di textbook manapun gitu. Makanya itu saya upload salah satunya sebagai bentuk pelajaran. Salah duanya untuk saya protes dong. Saya memakai brand itu sejak 2001. Saya bisa dibilang kalau secara teori itu emosional customer loh. Kok diginiin gitu. Misal kita udah deket. Iya, karena kita penggemar, Mas. Jadi memang saya pemakai dan dengan cuma-cuma ya saya dukung juga brand lokal segala macam, tapi kok balasannya begini. Itu yang membuat saya kemudian di akhir-akhir protes saya itu ada kayak saya nggak akan beli lagi dan akan review lagi. Yang itu mungkin dibaca sebagai ngajak boykot gitu, padahal saya juga nggak ngajak boykot. Iya, itu sebenarnya kan adalah gini loh. Ini kan kalau ngomongin soal aksi dan reaksi, ini menjadi menarik karena ada aksi dari sebelah sana yang memprotes reviewnya Mas Dian, yang kemudian direaksikan gitu kan, yang sebetulnya juga reaksinya ini bisa dibilang berlebihan, dibilang enggak berlebihan juga. Gitu kan ya. Kalau boleh jujur, iya dong, dibilang berlebihan tapi dibilang enggak berlebihan. Walaupun ya karena kan memang sebetulnya bisa juga dibales tidak lewat sosial media, atau bisa juga Mas Dian itu tidak mengomentari bahwa tidak akan mempergunakan brand itu lagi. Tapi ya namanya juga manusia, kita ngerti banget gitu loh bahwa aku kalau jadi Mas Dian juga pasti marahnya sampai kayak begitu sih, kalau boleh jujur gitu kan. Karena emotional customer tadi. Iya, benar. Customer dari iya, ngerti banget gitu lah. Tapi yang menjadi tidak menyangka adalah dari setelah aksi dan reaksi ini ada lagi reaksi netizen yang begitu luar biasa cepat membuat ini menjadi viral dalam waktu kurang dari 24 jam. Ya enggak sih? Worldwide, trendingnya worldwide tidak hanya. Gokil. Dan juga akhirnya banyak brand yang pakai cara menggunakan disclaimer gini, lo boleh review gue, lo boleh riding the wave akhirnya. Oh my god. Nah, Mas Dian, ini akhirnya gimana sih sebetulnya? Kan kita tahu ya bahwa dari pihak Eigernya sendiri sudah meminta maaf, bahkan CEO-nya sendiri yang memberikan suratnya. Gitu. Ada omong-omongan nggak atau hanya sebatas tulisan surat menyurat saja gitu? Ini sudah ibaratnya saya bawa ke ranah publik ya, dengan di sosial media. Nah, kemudian kan mereka merespon di tempat yang sama gitu kan. Karena gini, sempat ketika sudah rame, wartawan pada hubungi saya karena saya dulu pernah jadi wartawan juga gitu kan, teman-teman ini. Terus kemudian tiba-tiba saya diinfoin, Mas, ini ada minta maaf nih dari Eiger. Kok di email saya lihat malah belum ada gitu. Jadi wartawan udah ada gitu kan. Tapi kemudian juga langsung muncul di email saya itu juga, tapi akhirnya saya balas aja di publik, biar kan orang banyak gini, Mbak, kelanjutannya gimana nih, kelanjutannya gimana, jadi biar juga publik tahu gitu. Saya bikin secara transparan aja gitu. Nah, memang pihak Eiger mencoba menghubungi saya nih, secara pribadi, mau ketemu langsung segala macam. Iya, memang sengaja saya hold, Mbak. Karena apa? Kenapa tuh? Karena kalau enggak nanti kita dianggap bener nih settingan nih. Memang sengaja ini nih. Kan ini banyak nih netizen sebagian yang termasuk dampak negatifnya itu menuduh saya ini dibayar Eiger untuk bikin bikin salah satu PR settingan. Ya. Karena mungkin saya nggak nyalahin juga netizennya, karena ketika orang pertama kalau ngelihat kasusnya, mereka
wah ini bener nih videonya jelek, tapi ya jangan gitu dong, itu pun masih mendukung saya. Tapi ketika langsung ke video yang dimaksud, loh ini videonya bagus kok, nggak ada yang seperti itu, kan malah suruh orang beli. Iya. Ya curiga begitu kan. Nah, saya sudah bilang saya sudah mendapat email langsung dari CEO-nya, Pak Roni Lukito. Dia dengan dengan baik sekali gitu. Terima kasih Dian segala macam masukan, terus pengen diskusi suatu. Saya bilang ya Pak Roni, terima kasih. Kalau untuk diskusi atau ketemu dalam waktu dekat, saya belum bisa Pak Roni, karena saya jelaskan itu kan nanti kita dianggap settingan segala macam. Suatu saat kita kalau punya waktu boleh kita diskusi, saya bilang. Yang penting dalam waktu dekat ini yang perlu diketahui berbagai pihak, kita udah saling memaafkan, tidak ada masalah personal antara saya dan Eger. Bahkan saya memakai sejak tahun 2001 segala macam lah gitu. Dia menyambut lah dengan baik dan memahami situasi itu. Yang penting tuh, karena gini juga Mbak, banyak orang yang mencoba dari jadi calo pertemuan atau calo perdamaian, saya tahu itu. Calo perdamaian. Iya, ada yang berusaha gitu. Saya hindari lagi. Ini kan orang banyak yang mencoba memanfaatkan ya ini apa ya? Momentum lah ya kalau kita bisa bilang. Betul. Iya. Waduh, ini jadi sebenarnya udah clear ya kalau bukan settingan, bukan marketing gimmick, bukan PR gimmick. Iya. Dua-duanya memang ya secara organik muncul, ada aksi, ada reaksi. Iya. Harapannya Mas Dian sendiri nih ke depan gimana nih sebenarnya antara Mas Dian dengan Egernya sendiri? Nah, kalau harapan saya tidak hanya dengan Eger, juga terhadap brand-brand yang lain untuk pembelajaran. Ini kan banyak brand lokal, hikmahnya kan brand lokal banyak terangkat juga. Benar. Untuk Egernya juga akan menjadi pelajaran bahwa ternyata selama ini pola komunikasi dengan customer itu salah. Iya, benar. Terus juga saya sudah bikin beberapa podcast dengan teman. Waktu itu ada seorang teman saya brand lokal juga dia ngajak diskusi dengan brand-brand lokal gitu. Di situ saya udah kemukakan semua teori-teori tentang sosmed, tentang PR segala macam dalam waktu tajam, dan sudah saya mainkan juga di YouTube saya. Dari situ orang bisa banyak belajar lah gitu. Nah, dari sini kelihatan bahwa sebenarnya tidak ada yang duduk-dudukan ini settingan, ini nyari popularitas, tidak ada. Justru dari situ kita ngasih kayak apa ya, kayak pembelajaran bersama. Karena sayang loh, kalau kan saya bilang gini, saya posting setelah kejadian itu, kemarau setahun itu bisa hilang oleh hujan sehari. Betul sekali, setelah itu kan. Juga dengan reputasi brand kita segala macam, kalau tidak hati-hati itu bisa berantakan dalam waktu cuma sekejap. Kita tahu banyak misal kepala daerah atau politik yang mau maju apa gitu yang udah siapkan pasti menang hanya gara-gara satu kejadian, banyak misal kepala daerah. Iya. Dan kita menyaksikan begitu kan Mbak. Nah, ini hati-hati brand ke depan, jangan sampai yang sesuatu yang ini dengan susah payah bisa hancur hanya gara-gara sesuatu yang bisa dibilang remeh ya, tapi tidak remeh kalau udah di ranah sosial media yang udah berubah ini. Memang pola komunikasi ini berubah. Jadi emang sekarang ini momentumnya buat brand-brand lokal untuk bisa memanfaatkan momen ini di masyarakat Indonesia, dan pola komunikasi yang sekarang begitu cepat ada di sosial media harus benar-benar diperhatikan. Responsif itu emang penting, tapi jangan sampai salah juga responnya. Dan kita juga kalau sebagai seorang konsumen gitu mau protes, menurut gue tuh juga harus memperhatikan tata bicara, tata cara berkomunikasi gitu. Maksudnya gue sangat paham ketika melihat postingan Mas Dian ini protes, tapi ada struktur kalimat yang masih halus gitu loh, tidak serta-merta mengumpat, tidak serta-merta marah, dan menjelaskan duduk perkaranya dengan sangat jelas. Kenapa menyatakan keberatannya, karena reviewnya sebenarnya kan positif dan Anda tidak mengendorse saya. Jadi itu semua harus dirangkai dengan sangat baik, dan juga harus melihat dulu duduk permasalahannya gitu loh sebelum kita juga mau memposting sesuatu. Jadi lega lah, untung ujungnya sekarang sudah lebih baik, semua pihak, dan sesegera tertangani dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga masalah ini tidak menjadi bola salju yang merugikan banyak orang. Iya, betul. Jadi udah mulai terima endorsement lagi nggak nih Mas Dian? Saya akan ini dulu Mas, bertahap, karena ya kan kita kerja YouTube sebenarnya kan saya cuman kayak hobi saya kan sebenarnya, tidak full time di situ gitu. Saya takut kalau langsung saya terima semuanya kewalahan. Iya bener, jangan Mas, jangan semuanya di review dulu ya. Tahan dulu. Tapi kita susah loh minta mau interview, nanti susah. Bener. Tapi pokoknya kita tunggu lagi review-review berikutnya, dan juga bukan cuma Mas Dian, semua konten creator untuk membuat review yang benar-benar objektif, tetap semangat. Jangan sampai kejadian ini justru malah mematahkan dan memadamkan semangatnya ya. Betul, Mas. Siap. Thank you. Have a nice day Mas Dian. Sukses terus. Sama.
sama-sama. Di All New Kiss 95.1 FM Kiss in the Morning, salah satu orang tuh yang sering sekali mendapatkan komentar dari warganet adalah Tina Tun. Oh, karena kan ibu anggota dewan. Itu, Bo. Hampir semua anggota dewan tuh kayaknya kan memang kan mewakili rakyatnya, mewakili konstituen, ya otomatis semuanya diamati. Begitu ada yang jadi pertanyaan langsung banget nih ya, bayangin ya, gue kan follow ya sosial medianya Tina Tun. Lo bisa bayangin nggak sih betapa repotnya jadi dia, karena banyak banget curhatan dari warga Jakarta, misalnya kayak banjir gitu kan, jalan berlobang, langsung disampaikan ke dia, dan merasa bahwa ya harus lakukan sesuatu. Nah, ya sementara kan dia juga punya kehidupan sendiri dong, punya kehidupan pribadi. Nah, ya masih muda loh. Asli, gue juga kepingin tahu apakah reaksinya dia tuh melayani semua berita-berita atau juga kritik atau juga komplain yang masuk ya tentang keadaan di Jakarta sebagai anggota DPRD DKI Jakarta. Kita langsung ngobrol aja. Selamat pagi Tina Tun. Ibu Tina tuh masih dipanggil Tina Tun atau Tina Bolo-Bolo atau bagaimana sih sekarang, Bu? Gue ngerti deh. Apa aja sih sebenarnya. Cuman kadang-kadang kalau dipanggil ibu agak gimana gitu. Iya kan. Tapi kan gimana, kamu udah ada di posisi anggota dewan gitu loh ya. Kami kan cuma pengen hormat. Tiang bendera kali hormat. Sebenarnya gitu, kalau kita itu sebagai anggota dewan harusnya ketika rapat ketika apa itu dihormati sama SKPD itu eksekutif karena kita kan legislatif. Tapi sebenarnya kita itu kalau posisinya sebagai wakil rakyat yang kita hormati sebenarnya rakyatnya harusnya gitu. Oh, harusnya. Mantep ya tuh. Keren Tina. Ya. Wah, Jakarta Utara wakil aing. Tina, tapi nih aku tuh suka melihat di kolom komentar sosial media kamu nih ya. Gitu kan kayaknya tuh orang tuh bebas berkomentar apa aja. Di sini sih yang pengen aku garis bawahi adalah komentar-komentar mengenai keadaan Jakarta tuh. Misalnya kayak pembangunan jalan yang bikin macet lah, kemudian banjir di daerah sini lah. Kayaknya tuh berusaha banget menyampaikan kepada lo sebagai perwakilan mewakili rakyat tuh untuk bisa menindaklanjuti gitu. Nah, biasanya reaksi lo gimana? Ngecekkah semua komen-komen itu atau ada tim lo atau gimana sih prosesnya? Sebenarnya sih macam-macam ya. Jadi kadang-kadang orang kan kurang paham juga. Kayak gue nih misalnya, aku ya misalnya orang tuh taunya bahwa wakil rakyat itu seluruh Jakarta gitu kan. Padahal memang sebetulnya kita kan ada dapil masing-masing. Kayak aku nih Jakarta Utara, ngurusinnya Cilincing, Koja, Kelapa Gading, plus Pulau Seribu. Nah, jadi kalau hal-hal yang sebenarnya sih kalau kita harusnya umum ya, semua bisa gitu. Cuman kita lebih fokus ke dapil masing-masing. Kan ada 106 anggota. Nah, itu tuh dibagi wilayahnya gitu loh. Oke. Nah, itu dari waktu kampanye tuh begitu. Jadi kita nyampein waktu kampanye kan orang-orang berharap sama kita dari daerah kita masing-masing kan, dapil kita masing-masing. Nah, ketika kita udah jadi juga, ya kita lebih fokus prioritaskan ke dapil masing-masing. Kayak misalnya nih aku ada laporan Jakarta Selatan, biasanya aku lempar ke yang dewan yang ada di Jakarta Selatan atau SKPD yang ada di sana gitu loh. Tapi kalau Jakarta Utara kayak Kelapa Gading, Cilincing, Koja misalnya kayak kemarin nih banjir. Ini aku barusan ngurusin banjir tadi malam sampai jam 4 pagi kayak gitu. Karena koordinasi pompa apa segala macam, karena kan make sure semuanya jalan, karena orang semua udah takut kan gitu bakal banjir kayak gitu. Dan itu ya harus kita koordinasi gitu, itu tugas dan tanggung jawab kita gitu. Tapi artinya begitu misalnya ada juga komentar-komentar, ada aksi menyampaikan suara dari rakyat itu walaupun bukan dari dapil kamu pun sebetulnya terbaca juga sama kamu dan kamu tindak lanjuti juga gitu ya. Gitu. Karena mungkin aku juga kan tipe yang memang ada call center, ada Twitter, Facebook, IG gitu, dan kalau semuanya sih aku pegang, cuman ada tim juga yang bantu ya, karena kadang-kadang kan kita lagi rapat, lagi ada kegiatan apa kan nggak bisa pegang handphone terus gitu kan, jadi itu ada yang pantau gitu. Terus misalnya aku lagi nggak ini, dia catat gitu. Ada juga sampai yang datang tuh kayak misalnya kayak kemarin pas banjir apa tuh, ada yang dari Bekasi, Tangerang, sampai luar-luar daerah gitu, karena orang nggak ngerti. Kadang-kadang mikirnya aku mungkin DPR RI, ada yang mikirnya aku DPRD dapil mana kayak gitu. Oke. Cuman itu ya
kita kan legislatif tuh sebenarnya, makanya kadang-kadang orang juga mikir kita bisa langsung aksi, padahal yang megang duit, yang bisa ya ibaratnya eksekusi itu eksekutornya ya dari gubernur sampai ke dinas-dinas. Kita mah yang teriak-teriak, yang yang mengawal lah aspirasi masyarakat. Nah, ini dia, sebagai politisi kan salah satu agendanya adalah bagaimana menyampaikan aspirasi rakyat supaya dieksekusi. Cuma kadang-kadang kan ada perbedaan pendapat. Nah, biasanya sebagai politisi saat ada dari pihak eksekutif yang gak sejalan dengan elu, atau mungkin sebagai politisi muda nih, kan mungkin dianggapnya muda apaan sih gitu misalnya. Gimana reaksi lo saat menghadapi situasi yang seperti itu? Sebenarnya sih kalau di dunia kayak di politik terus pemerintahan gitu, kalau beda pendapat itu pasti ada. Kayak misalnya kita lagi rapat nih komisi kemarin, misalnya ada anggaran yang menurut kita kayaknya nggak penting nih apa segala macam, tapi ada yang mikirnya nih penting apa segala macam. Nah di situlah kadang-kadang orang kan mikirnya yang di luar itu yang wah berantem gini gitu kan. Padahal sebenarnya kalau politik it's a way kan, sebenarnya itu adalah satu jalan untuk satu keputusan atau kebijakan yang sebenarnya menurut kita adalah pro rakyat kan kayak gitu. Tapi kan pro rakyat buat kita belum tentu buat orang lain kayak gitu kan. Karena dewannya kan beda-beda juga, eksekutifnya beda-beda juga gitu. Jadi sebenarnya gimana kita fight itu di rapat-rapat gitu. Makanya sebenarnya kalau di sosmed itu sebenarnya hasilnya gitu. Kalau di paripurna kadang-kadang kan yang orang banyak ribut kan di paripurna tuh, itu sebenarnya hasil akhir, padahal kita fight itu di rapat. Terus ada lobby gitu, misalnya kayak ini kan kita lebih bagus begini kayak gitu-gitu. Jadi ada lobby-lobbynya forumnya ya. Nah tapi ya balik lagi, kita harus konsisten, amanah, terus kita juga harus benar-benar mikirnya ya ini untuk masyarakat, jangan sampai belok-belok dah gitu. Iya benar. Jadi ya intinya ya harus tetap lurus-lurus aja, dan yang pastinya juga kalau aku sih sekarang memang banyak belajar ya gitu, di politik itu ternyata juga nggak yang sepolos itu aja gitu ya, sama aja kayak dunia entertain gitu, kadang-kadang kan bisa dibeginiin gitu. Nah jangan sampai kita juga terperangkap, jangan sampai kita terjebak kayak gitu. Nah hati-hati juga. Iya. Aduh. Kalau harus hati-hati juga tuh gimana tidurnya sampai jam 4 pagi masih ngurusin itu pompa air. Persis Bayu, itu yang mau gue tanyain sama dia. Barusan tadi kamu cerita bahwa kamu tidur jam 4 pagi. Ini kan kamu sering banget nih langsung terjun ke lapangan untuk melihat progres, misalnya kayak pompa airnya atau misalnya pembangunan ininya gitu udah berjalan semestinya atau enggak gitu. Nah, maksudnya kalau kamu terus-terusan melakukan hampir setiap gitu komplain yang masuk, bereaksi bahwa kamu harus melakukan aksi untuk ngebenerinnya dan lain sebagainya, capek nggak sih? Atau misalnya bisa tidur nyenyak nggak sih? Kalau bisa tidur sekarang, apalagi musim puncak hujan, terus terang ya, setiap hujan gue parno abis. Pasti kebayang. Lebih dari gila. Kayak misalnya tiba-tiba ada yang mandi atau yang lagi cuci gitu ya apa segala macam, tiba-tiba air gitu, gue bisa tiba-tiba mikir itu hujan, tau nggak? Oh my god. Suaranya ya. Aduh. Suara hujan itu udah mengganggu banget. Gue lagi makan nih tiba-tiba hujan gitu, gue langsung kayak panik. Gimana nih gitu, pada jalan kan nih pompa apa segala. Itu seheboh itu karena gimana ya? Karena sebenarnya itu sih masing-masing sih ya. Harusnya kadang-kadang juga ada hal-hal yang memang kita lebay gitu. Cuman ya itu tanggung jawab sih sebenarnya, karena aku ya terus terang pernah ngerasain yang kayak banjir gitu sampai tinggi banget nggak bisa keluar, atau waktu kecil sampai remaja gitu kan. Terus udah gitu kayak sekarang ada kewenangan gitu ya, kita bisa koordinasi sama SDA yang sumber daya air, terus kita bisa juga mengawal itu, yaitu tugas kita sekarang gitu loh, kita dipilih kan untuk itu gitu loh. Jadi ya itulah bagian dari tanggung jawab aja sih sebenarnya. Cuman kadang-kadang juga ada beberapa laporan ya memang terus terang nggak bisa kayak 100% semuanya kita golkan. Kayak misalnya ada yang kan ada aja laporan tuh bukan cuman banjir ya gitu, ada yang belum dapat KTP, ada yang belum dapat kartu sejahtera, ada yang belum dapat bantuan sosial kayak gitu kan banyak sekali. Nah itu ada yang tanggulnya jebol kayak gitu banyak banget gitu laporan kayak gitu. Terus juga ada proposal pribadi lah gitu ya, misalnya butuh ini, butuh itu, dan itu kan semua kita cicil juga ya, nggak mungkin kayak ya kita terus terang aja pasti ada batasnya gitu kayak. Tetapi kalau misalnya kayak bencana gitu kayak banjir misalnya, terus kayak kemarin kayak corona apa, itu kan hal-hal yang kadang-kadang nggak bisa ditunda juga. Kayak banjir nggak mungkin kita aksinya baru 2-3 hari gitu, yang maksudnya itu pasti kita prioritaskan dulu. Iya kayak karena kan
kalau bisa kita cegah kenapa enggak gitu. Kayak sekarang pagi jadi tadinya misalnya yang tinggi banget gitu, sekarang karena ada banyak perbaikan jadi 5 cm terus langsung surut karena pompa mobile jalan gitu. Tapi kalau yang itu ada beberapa PR juga, dan ada yang memang koordinasinya ribet gitu, kayak yang ini wewenangnya pemerintah pusat nih, ini kayak begini. Kayak sekarang kenapa Jakarta banjir? Karena butuh normalisasi sebenarnya. Ini kan karena aku di pansusnya juga. Nah itu ada masih detailnya tuh masih kayak ini wewenangnya pemerintah pusat, ini wewenangnya pemerintah ini itu, ini. Jadi ada juga yang multi years karena kita bukan eksekutor ya. Kalau misalnya gue eksekutor mungkin oke, besok beli pompa, oke besok begini nih. Nah itu jadi masih ada yang proses-proses kayak gini ya, birokrasi begini. Itu namanya birokrasi. Beda sama perusahaan. Perusahaan kan punya bos yang langsung gue pengen ini cepat jalan langsung. Nah kalau birokrasi kan inilah itulah bla bla. Ada banyak kepentingan yang beda-beda tuh. Tapi gue seneng loh dengerin dia ngomong. Gue terus terang seneng banget nih ngeliat ada metamorfosis orang Tina Tun ya dari dulu sampai sekarang. Dan gue tapi kan ini kan biasa dibilang umurnya lebih muda dari kita, Vi. Kita aja ya kalau misalnya lagi ada masalah di kerjaan atau ini itu butuh tempat curhat. Dan biasanya dapat dukungan dari support system itu yang bisa menguatkan kita. Kalau lu Tin lagi butuh tempat curhat, kemana dan gimana? Kalau aku sih gimana ya? Tipenya yang jadi kita kerjain aja gitu. Kalau misalnya lagi ruwet atau apa, ya ini aja sih sebenarnya bukan curhat ya, tapi lebih kepada kayak share, kayak delegate aja gitu. Kayak makanya ketika kita DPRD gitu dari waktu kampanye sih sebenarnya kan kita punya tim sebenarnya gitu loh. Di masing-masing kelurahan tuh ada tim gitu. Jadi aku selalu kadang-kadang aja ada hal-hal tim aku misalnya kayak staff gitu, ada yang lebih tua apa segala macam, dia kadang-kadang bisa lebih bijak gitu loh. Kadang kan ada juga nih gitu yang kalau udah lapor nih misalnya atau apa, wah panas sampai kayak gimana. Nah kita kan kadang-kadang anak muda suka kebawa ya gitu misalnya. Tapi kan ada yang bilangnya juga belum tentu loh versinya dia yang bener. Nah pas gimana di situ tuh kayak kita diingetin gitu loh. Oh iya ya sebenarnya ada dua sisi loh. Kayak misalnya ini ada juga nih masalah misalnya masalah wilayah lah gitu. Yang warga A milihnya gimana, warga B ngomongnya gimana. Nah di situ kadang-kadang butuh orang-orang yang kayak ibaratnya penasehat lah, pendamping juga gitu. Nah itu staff-staff kita itu juga sangat-sangat membantu gitu. Bicara soal pendamping, jadi udah ada pendamping nih sekarang tuh. Iya. Pendamping itu mas. Oh sorry. Pendamping itu kan berbeza ya. Ya kali kalau ada juga sekaligus cek-cek cek ombak, ya kan. Iya benar. Siapa tahu di masa pandemi ini, ya kan semuanya nggak bisa. Kan kalau nggak ada pendamping ya. Iya. Didoakan kalau gitu ya, ada atau tidaknya ya. Kalau begitu Tina makasih banget untuk obrol-obrolnya yang seru ya Ibu Tina. Semoga stay safe and healthy ya di masa corona ini. Siap. Selamat bertugas, apalagi menghadapi musim hujan Jakarta Utara pasti tidak mudah, sangat menantang. Mudah-mudahan buat seluruh warga Jakarta juga kita bisa menghadapi masa-masa yang tidak mudah ini dengan selamat ya. Thank you Ibu Tina. Di New Kiss 95.1 FM, Kiss in the Morning, masih soal aksi dan reaksi di dunia digital. Sekarang kita akan ngobrol dengan seorang digital kurator. Kalau kamu udah follow Twitternya, Instagramnya @ndorokakung. Nah, langsung aja kita ajak ngobrol dengan Mas Wicaksono. Selamat pagi, Ndoro. Selamat pagi, Bayu dan Ivi. Heboh sekali ya. Iya dong. Semangat kalau pagi-pagi. Karena memang kehebohan ini juga terjadi kan, kemarin kita baru dengar tuh kasusnya antara si Dunia Dian dengan sebuah brand penyedia outdoor activity itu loh. Iya kan, yang pokoknya menyampaikan keberatannya gitu karena di reviewnya katanya tuh tidak baik secara teknis. Viral dan juga kamu menyebut nama Diannya dengan jelas tapi tidak menyebut nama brandnya. Itu salah tuh. Itu kenapa? Tanya lo Mendoro. Iya. Ya, kamu harus adil sejak dari pikiran. Tuh.
Ayo lo. Sebelum ngobrol sama Ndoro sih sebetulnya udah dijelasin juga sama Kiss listener. Jadi tidak mau mengulang-ulang aja. Tapi ya memang begitulah kasusnya Dian dan Aiger. Udah gua sebutin Aiger. Iya, udah sabar. Oke, sebelum kita ke situ, gue mau tanya dulu, Ndoro, boleh nggak dijelasin lagi sekarang tuh di dunia sosial media atau di dunia digital, trennya tuh sekarang seperti apa, Ndoro? Wow, ini dunia digital di Indonesia atau di dunia? Di Indonesia kali ya. Indonesia. Karena kadang-kadang gini, yang sudah ngetren di dunia lain gitu ya, di luar gitu, tapi belum masuk ini gitu. Oh, beda ya? Pengen tahu deh perbedaannya gimana? Nah itu dia, bedanya gimana, Ndoro? Gini. Ini misalnya ya kayak Twitter gitu sudah kan meluncurkan features baru namanya Fleet dan audio tweet ya. Di Fleet Fleet di sini sudah banyak yang menggunakan dan memanfaatkan, tapi untuk tweet yang bersuara belum bisa karena baru beberapa users yang terpilih, terutama pemakai iOS gitu kan. Jadi belum terlalu heboh. Iya benar. Di Instagram misalnya, di Instagram ada features yang namanya Reel. Di sana udah dipakai. Reel ini kayak TikTok gitu kan. Di luar negeri sudah dipakai, tapi di sini belum, hanya beberapa orang tertentu. Saya kira malah belum banyak yang pakai di sini gitu. Lalu ada aplikasi yang nggak baru-baru amat sih sebetulnya, tahun lalu ya. Diluncurkan pertama April 2020. Di sini sih sudah beberapa orang yang pakai, tapi karena feature aplikasi ini by invitation, jadi di sini belum terlalu heboh, tapi sebetulnya di Amerika terutama ramai sekali. Clubhouse namanya. Clubhouse. Itu bukan untuk yang acep-acep itu. Ya. Makanya kayak gimana tuh? Untuk apa itu? Bukan untuk clubbing. Nah, clubbing juga, tapi ini social networking berbasis suara. Nah, itu cocok buat Bayu sama Ivy. Berbasis suara kayak Clubhouse di tempat golf gitu kali ya, orang ngumpul, ngobrol. Nah, ngumpul di dalam bilik percakapan audio. Jadi ini kayak semua orang itu istilahnya kayak punya room. Jadi bisa punya, kalau kamu punya account di Clubhouse, kamu bisa punya account dan bisa membuka room. Ndoro, ini kayak ya? Party lain zaman dulu ya. Iya, yang mirip-mirip. Nah, sering ya kamu ya. Dulu. Kayaknya kemarin masih deh. Udah nggak ada. Oh gitu. Oke, jadi di situ kamu bisa buka chat room gitu, kamu menjadi hostnya, moderatornya, ya berbagi soal apa aja. Di situ ada kategorisasi, misalnya soal travel, soal UI UX, soal IT, soal broadcasting, travel, macam-macam gitu. Jadi nanti setiap orang atau pengguna itu bisa mengikuti follow siapa yang terkenal. Misalnya follow Bayu karena di situ setiap hari mungkin buka jadwal untuk room misalnya jam pagi gitu, kayak di Kiss FM sekarang ini. Dan kamu share apa aja gitu sesuai keinginan, apa topik yang kamu sukai, yang kamu kuasai gitu. Nanti orang mendengarkan, bisa nanya. Agak berbeda dari Zoom. Kalau Zoom itu kan by invitation, pakai link gitu ya, lalu terbatas. Kalau di situ nggak pakai, orang langsung aja follow seseorang, misalnya follow Bayu dan hari ini Bayu mau live chat gitu ya, terus langsung masuk aja ke chat roomnya Bayu gitu, dengerin. Gitu. Makin banyak ya, makin macam-macam gitu. Ya. Terus. Hanya baru untuk iOS sih di Amerika gitu. Tapi di Indonesia saya lihat sudah ada beberapa orang yang pakai, terutama para geek ya, para early adopter gitu yang dapat invitation dari teman-temannya mungkin di Amerika gitu ya. Dengerin gitu. Udah seru sih. Ini karena kalau misalnya ini bisa masuk ke ponsel Android gitu, pasti bakal meledak, apalagi kalau pemakainya di Indonesia. Misalnya para politisi yang mau kampanye gitu, dia buka chatroom sendiri, orang dengerin gitu. Oh iya bener ya, jadi caranya nggak perlu ada pertemuan secara fisik gitu. Iya. Dengan situasi pandemi gitu.
gitu. Iya, Cocok, bener. Nah, Doro, ini kan kita kan seminggu ini tuh lagi ngebahas mengenai aksi dan reaksi gitu kan. Nah, salah satunya tuh sebetulnya keberadaan sosial media ini juga dijadikan banyak orang tuh untuk bukan menjadikan orang ya, tetapi orang tuh banyak bereaksi dengan ya entah itu orang ngepost apa, tiba-tiba kita sebagai netizen itu mengomentari dengan sesuka hati. Karakteristik warga 62 kan begitu ya. Nah, itu beneran nggak sih istilah karakteristik warga plus 62? Emang beneran? Emang negara lain nggak kayak gitu tuh, Doro? Beneran itu fenomena yang memang menjadi salah satu ciri atau tabiat gitu ya, warganet betul ya, gampang ke-trigger kalau istilah anak sekarang, terpancing gitu. Gampang ke-trigger, gampang terpancing. Memang kalau di negara lain tidak seperti itu. Maksudnya apa tidak sebanyak dan semasif kita gitu ya, Doro ya? Kalau karena gini, pengguna kita kan banyak sekali ya. Volume itu ibaratnya gini, kalau kamu melempar batu di air gitu ya, kalau batunya kecil suaranya cuma kecipuk-kecipuk gitu kan. Kalau batunya gede kan jadi jeder. Nah, ini ada hubungan sama pertanyaan yang mau gue tanyain nih. Apa tuh? Nah, karena pengguna kita tuh banyak banget, jadi ada banyak orang yang cara mencari perhatian warga net di Indonesia dengan memanfaatkan atau bertingkah antagonis yang menyebalkan lah, atau enggak mungkin yang kontroversial lah. Pokoknya, nah ini trik-trik antagonis atau enggak kontroversial itu masih bisa dipakai ya, masih terlihat seksi buat warganet ya, Doro? Oke, baik. Jadi gini ya, kehidupan di media sosial itu seperti kehidupan di dunia nyata. Ada siang, ada malam, ada positif, ada negatif, ada yin dan yang. Ya. Nah, terus kehidupan di media sosial itu juga kayak cerita sinetron aja, ada tokoh antagonis, ada protagonis gitu. dua fenomena ini selalu ada pengikut dan pendukungnya masing-masing. Kan kemudian pertanyaannya yaitu memang sudah fenomena kehidupan gitu, ada yin dan yang gitu ya. Pertanyaannya kemudian apakah ini efektif kalau kita bicara hubungannya dengan strategi pemasaran misalnya. Ya, dalam pemasaran itu ada branding namanya ya, personal brand misalnya gitu. Nah, itu gimana? Gimana kalau misalnya Bayu lah misalnya ya membangun personal brandnya dengan menjadi antagonis melulu, apa risikonya gitu? Menjadi orang yang nyebelin terus, yang negatif terus auranya, apa kira-kira persepsi yang diterima oleh audiens? Berarti kamu dipersepsikan, dicitrakan sebagai jadi antagonis. Tokoh yang antagonis, tokoh yang menyebalkan gitu. Tapi saya begitu jualan laku karena banyak yang kenal saya. Untuk jangka pendek gitu ya, itu bisa mempengaruhi orang untuk mengambil keputusan. Untuk jangka panjang, bayangkan, adakah di dunia ini brand yang menggunakan strategi jangka panjang sebagai brand yang antagonis? Enggak sih, ada. Rasanya sih enggak. Jadi nggak tepat ya kalau misalnya pakai cara untuk jangka panjang. Tapi kita paham bahwa cara strategi memilih antagonis gitu ya, itu memang bisa dipahami karena gini, pengguna media sosial di Indonesia ini kan udah 180 atau 190 juta ya. Nah, bagaimana ya satu individu seperti debu kosmik harus menarik perhatian gitu, harus mencari berbagai macam cara kalau bisa dilakukan supaya terlihat. Di semesta media sosial Indonesia sudah ada banyak bintang-bintang besar. Kalau ada pemain baru masuk, ada debu semesta media sosial masuk, bagaimana bisa menjadi debu semesta? Bagaimana bisa menarik perhatian orang kalau tidak menggunakan cara-cara yang extraordinary? Oh gitu. Supaya bisa diperhatikan. Tapi resikonya untuk jangka panjang justru nggak efektif. Kalau untuk jangka pendek sih bisa aja begitu ya, Doro ya. Iya. Gitu. Tapi kadang-kadang
kadang-kadang pinter gitu loh Ndoro. Maksud aku tuh banyak nih netizen yang emang masuknya tuh dari yang antagonis dulu, konten kontroversial, setelah itu viral, itu tobat. Minta maaf. Tobat, minta maaf, tapi udah keburu dikenang gitu loh. Ya udah, kan enak dia udah dapat brandingnya. Itu menurut perspektif Doro, gimana tuh Doro tanggapannya kalau orang-orang yang menggunakan strategi kayak gini? Ya, jangan lupa kita ini sebetulnya sedang menulis sejarah digital. Ada jejak digital yang akan mencatat dosa dan pahala kita selama benar juga ya. Iya. Bisa saja kan kita lihat juga ada banyak anak yang ngeprank gitu. Waduh, harus bukan lebih kejam juga. Tapi kemudian dia minta maaf di depan polisi, bikin materai, lalu bikin konten, minta maaf, udah selesai. Itu kan modus yang sudah tersehari-hari kita lihat. Bahayanya atau risikonya di masa depan kita nggak pernah tahu. Kalau misalnya nih ya kemudian mau maju atau menjadi calon politikus, mau maju pilkada dan seterusnya, kan agak susah ya. Aman kan dibongkar-bongkar kan nggak bagus. Iya benar. Buruk. Gitu. Jejak digital tapi nggak bisa dihapus Bro. Ada tuh di luar negeri ada yang namanya hak untuk dilupakan. Jadi orang bisa mengajukan kepada satu otoritas gitu ya. Jadi habis itu dihapus. Tapi saya di sini hak itu belum ada aturannya. Oh gitu. Saya lupa namanya istilahnya. Hak untuk dilupakan lucu juga ya. Oke. Nah, Doro, sekarang kan banyak perusahaan-perusahaan ya baik itu rintisan maupun yang udah well established itu menggunakan sosial media untuk campaign, untuk komunikasi. Baik itu bentuk bisnisnya B2C lah yang ke customer langsung atau enggak B2B lah yang ke bisnis lain menggunakan sarana sosial media nih. Nah, tapi sosial media ini kadang-kadang juga bisa jadi bumerang begitu ada orang komplain kayak kemarin yang dialami oleh Iger itu. Akhirnya ya jadi panjang, jadi viral. Sebaiknya perusahaan tuh bagaimana sih menggunakan sosial medianya B2B, B2C atau enggak menghadapi komplain itu harusnya gimana bijaknya Ndoro? Oke. Memang gini, jadi di media sosial itu penting ya untuk bisnis baik yang B2B maupun B2C ya. Itu saya kira sudah tidak ada orang yang membantah lah itu. Tapi kalau ada yang masih membantah atau meragukan, saya kira dia perlu diajak atau disadarkan bahwa kita hidup hari ini gitu, bukan 10 tahun yang lalu lah. Gitu. Nah, hanya saja kan tujuan dan strateginya berbeda. Ya, kalau untuk B2B gitu ya. Pada awalnya ada orang menyaksikan bahwa memang yang B2B perlu juga membangun atau membuka atau menggunakan media sosial. Karena orang yang beranggapan seperti itu menganggap remeh bahwa media sosial kan untuk lucu-lucuan, untuk marketing sales juga gitu. Nah, belakangan gitu ya banyak perusahaan yang sifatnya B2B justru menggunakan dengan baik, mengoptimalkan strategi media sosial itu untuk menunjang bisnisnya gitu. Nah, strateginya adalah kalau B2B bedanya ini ya, B2B dan B2C. Kalau B2B itu lebih membangun komunikasi, sharing, untuk awareness gitu ya. Karena kan mereka produknya atau jasanya nggak langsung to consumer gitu. Jadi dia membangun image ya. Bagian dari strategi komunikasi, PR membangun brand awareness gitu. Nah, kalau untuk B2C kan karena dia berhadapan langsung dengan consumer, nah strateginya dia selain untuk brand awareness kan juga untuk transaksi, untuk customer handling, ada komplain gitu tadi, dan sebagainya gitu. Nah, kemudian ketika ada perusahaan B2C menggunakan media sosial sebagai customer handling atau customer service, tentu saja tidak dipungkiri akan mendapatkan komentar atau keluhan negatif ya, dalam kasus seperti yang tadi diceritakan oleh Ivit atau Bayu gitu. Nah, pada saat terjadi komplain, bagaimana sebuah perusahaan itu harus bersikap? Kan pertanyaannya kan itu. Gimana bereaksinya? Iya, karena kita tidak mungkin sebagai company, perusahaan tidak mungkin menghindari atau melarang orang mengajukan komplain kan? Benar. Terus bisa kita lakukan adalah bagaimana
menghadapi dan menyelesaikan, mencari solusi setiap keluhan dari pelanggan atau masyarakat. Itu yang akan dinilai oleh audiens gitu. Iya, oke. Nah, sebetulnya sih kasus yang kemarin itu udah selesai juga loh, Bay. Iya, karena kan sudah ada permintaan maaf. Betul. Yang makanya kan si Dunia Dian itu kan juga akhirnya posting juga tuh. Maksudnya kemarau berkepanjangan itu rasanya ya bisa hilang panasnya dengan hujan yang turun sehari. Waduh. Gitu. Ya mudah-mudahan ini jadi ya pelajaran juga sih sebenarnya buat semua perusahaan bagaimana bereaksi terhadap komplain, terhadap reaksi orang, masyarakat gitu ya. Iya. Tapi sekaligus juga nih kita juga kembali diingatkan oleh Doro Kakung ya, karena semakin banyaknya jumlah pengguna sosial media di Indonesia, 180 jutaan tuh tadi kan disebutkan oleh Doro Kakung. Lebih loh. Nah, ada teman saya baru punya akun jadi tambah 1. Itu pasti akun anonim tuh. Nah, kita tuh perlu banyak belajar sih sebetulnya tentang penggunaan yang bijak sosial media ya. Nah, salah satunya mungkin teman-teman bisa menambah literasinya dari Doro Kakung nih. Betul. Silakan aja follow ya di Instagramnya @dorokakung ya, Doro Kakung. Twitternya juga sama. Jadi supaya teman-teman tuh pinter gitu loh dan bijak. Ingat tadi diingatkan juga bahwa kita tuh menuliskan sejarah digital kita loh sekarang ini. Nah, itu Ya dia. kan? Mantap. Jadi TikTok sampai kapan nih Doro akan jadi tren? Ya sampai dipakai orang terus ya dipakai terus lah. Iya. Nah, sekarang juga TikTok saya lihat mulai berevolusi dulu yang sekedar hanya Joget-joget. Joget-joget gitu. Sekarang banyak orang edukasi. Iya. Awareness dan seterusnya. Iya. Lebih positif ini sebagai alat literasi digital dan seterusnya. Jadi perusahaan punya akun TikTok tuh oke juga Doro ya? Kalau memang audiens dia ada di TikTok, kenapa tidak? Oh siap, oke. Jadi balik lagi audiensnya juga Oke. dihitung. Siap, kalau gitu. Doro, terima kasih banyak Doro buat pencerahan-pencerahan di hari ini ya. Thank you. Semoga kita semua bisa lebih baik lagi menggunakan sosial media kita Iya ya dong. teman-teman. Makanya perkaya literasi digitalnya gitu ya. Iya. Siap, thank you Doro Kakung. Have a good day. Bye. Di All New Kiss 95.1 FM Kiss in the Morning, memang sosial media ini adalah dunia baru ya Kiss listeners, yang perlu kita pelajari bersama. Betul. Ya, peruntukannya tadinya awalnya buat ngumpulin temen-temen, kok jadi ke pembentukan brand ya kan. Kemudian jadi tempat komplain, kemudian jadi tempat promosi. Aduh, rupa-rupa deh semua bisa dilakukan di sosial media. Makanya emang kita harus perbanyak nih kalau dari obrolan tadi sama Doro Kakung, sama Tina Tun, sama Mas Dian juga. Ya gunakan sosial media ini secara bijak, literasi digital kita harus ditambah. Terus ya sebaiknya digunakan untuk ya senang-senang seperti awal. Betul. Gitu. Kalaupun emang sarana komunikasi antara si perusahaan dengan konsumennya, ya gunakan ini dengan bijak, pakai program yang oke dan bahasa yang oke. Iya, komunikasi ya kan. Kita berdua sebagai praktisi komunikasi ya. Iya, kadang-kadang suka gregetan ya. Iya, bener banget. Ih, Bapak kayaknya barusan mau ada jualan tuh kayaknya. Kadang-kadang suka gregetan gitu ya. Mungkin harus belajar komunikasi sama Pak Bayu. Aduh, enggak lah. Enggak ya. Masih banyak yang lebih jago. Iya. Sebut balik nama gua dong. Ya Ivi kan lebih jago, tapi lebih mahal. Ya mudah-mudahan setelah kita bahas nih soal netizen komplain ini, buat kita para netizen semakin bijak untuk komplain, dan juga perusahaan yang menggunakan sosial media untuk mengembangkan citra perusahaannya bisa tetap menggunakan ini untuk membentuk persepsi positif di masyarakat. Yes, baik. Dan semoga kita semua masih bisa bersenang-senang di sosial media. Siap. Jangan lupa juga untuk nonton terus podcast kita Kiss in the Morning untuk hal-hal seru lainnya ya Vi. Banyak banget yang seru, obrolan-obrolan kita bersama dengan banyak sekali tokoh. Ya kan, kita pernah ngobrol sama Rio pebalap Rio Haryanto dan lain-lain. Aduh, banyak deh. Banyak. Makanya saksikan terus podcast Kiss in the Morning. Like and subscribe guys. Dan belnya, loncengnya. Pakai lonceng. Iya dong, biar ada notifnya begitu muncul episode baru ya kan. Kiss 95,1 FM.